Artis dan mantan anggota DPR RI Marissa Haque dimakamkan. Uniknya batik-batik hasil karya para lansia di Hari Batik Nasional. Beralih ke informasi lain, pemirsa, jenazah artis Marissa Haque sore ini dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Pemakaman dihadiri keluarga, kerabat maupun rekan sejawat. Suami mendiang Marissa Haque, Ikang Fauzi, tak dapat membendung kesedihan saat jenazah istrinya diturunkan ke liang lahat. Begitu juga dengan anggota keluarga lainnya. Adik Marissa Haque, Soraya Haque, terus meneteskan air mata saat jenazah akan dikebumikan. Sang suami Ikang Fauzi mengumandangkan azan terakhir dengan lirih di dalam liang lahat istrinya. Sementara putri Marissa terus melantunkan doa di sisi liang lahat. Artis Marissa Haque meninggal dunia di usia 61 tahun, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, teman, dan juga penggemarnya. Meninggalnya istri dari musisi Ikang Fauzi, Marissa Grace Haque, membawa duka mendalam bagi keluarga. Ibunda dari Ciki dan Bella Fauzi mengembuskan napas terakhir sekitar pukul 2 dini hari tadi. Kerabat dan keluarga mulai berdatangan ke rumah duka di Perumahan Pelangi Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Rencananya jenazah Marissa Haque akan dimakamkan pada sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Kalau menurut keluarga, terutama Ikang suaminya itu tidak pakai gejala apa-apa. Jadi seperti biasa mereka beraktivitas, kemudian pulang ke rumah, kemudian pada malam hari mereka bertemu di ruangan atas, dan menurut info kakak saya sudah tidak bergerak lagi. Artis Marissa Haque adalah sosok yang memberikan kontribusi besar di dunia hiburan Indonesia. Selain dikenal sebagai aktris, ia juga berkiprah di dunia pendidikan dan politik. Selama hidupnya, ia selalu dikenal sebagai pribadi yang cerdas dan berdedikasi tinggi dalam setiap peran yang dijalaninya. Meskipun telah tiada, perjalanan hidup Marissa Haque sebagai seorang artis, politisi, dan istri Ikang Fauzi akan terus dikenang. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Marissa Haque, bintang film di era tahun 80 ini meninggal dunia pagi ini. Selain aktif mengajar di Indonesia Banking School, Marissa juga memiliki segudang prestasi. Marissa Haque lahir di Balikpapan pada 15 Oktober 1962. Marissa kemudian menikah dengan penyanyi Ahmad Zulfikar Fauzi atau yang lebih dikenal dengan Ikang Fauzi. Pasangan ini kemudian memiliki dua buah hati yang bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan ini juga memiliki segudang prestasi dan penghargaan di bidang seni. Salah satunya pada tahun 1991, ia meraih nominasi untuk produksi film terbaik Festival Film Indonesia FFI di film yang berjudul Yang Tercinta. Ya pastinya mengistirahatkan hati yang begitu kalau bilang terpuruk ya. Aku sih doain buat Ikang, kesabaran buat Ikang semakin besar. Kang, semua itu milik Tuhan. Suami atau istri itu milik Tuhan. Jadi kita nggak boleh merasa memiliki. Kita harus mengikhlaskan setiap saat Tuhan mau ambil pasangan kita itu. Kita nggak bisa bilang apa-apa. Yang penting kita jangan pernah
Maido sama rencana Tuhan. Sabar ya Kak. Sejumlah politikus turut melayat dan mendoakan langsung di kediaman Ikang Fauzi, termasuk politikus Anies Baswedan dan Rano Karno. Marissa Haque meninggal di usia 62 tahun. Pak Ica ini saya kenal sejak masih muda dan belum berkeluarga, dan kebetulan film pertama Mbak Marissa Haque itu bersama saya. Judul filmnya Kembang Semusim, sutradaranya Pak Taba waktu itu. Kami syuting di Sambas, jauh. Lama, hampir mungkin lebih dari 1 bulan kita syuting di Sambas. Jadi ya disitulah perkenalan saya yang pertama. Walaupun sebetulnya saya main sama Mbak Ica ini ada beberapa film lah. Ini baru 1 tahun lebih terakhir ini banyak sekali bersama-sama dengan Ciki dan Mbak Marissa, Mas Ikang, jadi kaget kita dengarnya. Punya kenangan apa? Yang berkesan itu waktu kami sama-sama kuliah di Amerika. Waktu itu Mbak Marissa juga di sana. Jadi saya, Ferry, itu ingat sekali Mbak Marissa di rumah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un kepada kawan kami, ibu kami, dan rekan kami, almarhumah Marissa Haque. Saya cukup banyak mendengar dari dunia seni dan tentu mengikuti beberapa kiprahnya di dunia politik. Kami pun kaget dan tentunya mengucapkan belasungkawa. Semoga arwah diterima di sisi Tuhan Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan penerimaan yang terbaik, diampuni segala dosa-dosanya. Kami juga mendoakan kepada para keluarga senantiasa berikan ketabahan, sabaran dalam menerima cobaan yang mungkin tidak mudah. Tapi kami juga terus mendoakan yang terbaik agar almarhumah husnul khotimah di sisi Tuhan Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan bendungan TMF di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur yang menelan anggaran negara hingga 2,7 triliun rupiah. Bendungan yang dibangun sejak tahun 2017 dengan luas genangan 298 hektar ini bisa menampung 45 juta meter kubik air. Dalam sambutannya, Jokowi mengungkapkan air merupakan hal yang sangat vital bagi warga. Dengan adanya bendungan ini, masyarakat NTT bisa menanam padi, singkong, hingga jagung. Presiden Jokowi berharap bendungan ini dapat bermanfaat bagi kemakmuran rakyat di Nusa Tenggara Timur. Air merupakan barang yang sangat vital yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi di NTT. Air begitu sangat pentingnya, sangat vital. Karena dengan air kita bisa menanam padi. Karena dengan air kita bisa menanam singkong. Karena dengan air kita bisa menanam jagung. Utamanya sekali lagi di NTT. Kunci kemakmuran di NTT adalah air. Pemirsa, selain meresmikan bendungan TMF di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Presiden Joko Widodo juga meresmikan pembangunan dan perbaikan 27 ruas jalan sepanjang 217 km di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menelan anggaran sebesar 737 miliar rupiah. Presiden Jokowi menegaskan infrastruktur jalan sangat penting untuk meningkatkan mobilitas barang dan orang serta mempercepat pengiriman logistik. Presiden Jokowi berharap perbaikan infrastruktur jalan di Nusa Tenggara Timur dapat mempercepat aktivitas perekonomian masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup warga. Pemirsa, Badan Pusat Statistik melaporkan Indonesia kembali mengalami deflasi pada periode September 2024. Dengan deflasi sebesar 0,12% secara bulanan, maka Indonesia telah mencatatkan deflasi selama 5 bulan beruntun sejak Mei 2024.
Badan Pusat Statistik melaporkan indeks harga konsumen mengalami deflasi sebesar 0,12% secara bulanan pada September 2024. Deflasi ini menjadi kali kelima secara bulanan sejak Mei 2024. BPS menjelaskan penyumbang deflasi utama pada bulan September berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,59%. Kelompok ini memberikan andil terhadap deflasi sebesar 0,17%. Bapak Ibu yang saya hormati, pada September 2024 terjadi deflasi sebesar 0,12% secara bulanan atau terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 106,06 pada Agustus 2024 menjadi 105,93 pada September 2024. Sementara itu, secara year on year terjadi inflasi sebesar 1,84% dan secara tahun kalender ataupun year to date terjadi inflasi sebesar 0,74%. BPS juga mengungkapkan bahwa deflasi pada September ditopang oleh komponen harga bergejolak yang mengalami deflasi sebesar 1,34%. Komponen ini memberikan andil terhadap deflasi sebesar 0,21%. Adapun komoditas yang dominan memberikan andil deflasi adalah cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, daging ayam ras, dan tomat. Kementerian Perhubungan memastikan pengenaan tarif subsidi KRL berbasis nomor induk kependudukan atau NIK batal dilakukan. Konsep tersebut masih menjadi kajian oleh Kementerian Perhubungan, apakah dapat digunakan di masa mendatang. Kementerian Perhubungan memastikan pengenaan tarif subsidi KRL berbasis nomor induk kependudukan atau NIK batal dilakukan. Pengenaan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih menjadi kajian. Menurut Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Rizal Wasal, pembatalan tersebut agar tidak menambah beban biaya masyarakat yang menggunakan transportasi publik. Rizal mengakui rencana penetapan tarif KRL berbasis NIK muncul sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi beban subsidi bagi masyarakat mampu dan mengalihkan bantuan tersebut kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Masih kita kaji ya manfaatnya daripada keberuntungan kalau kita menggunakan sistem NIK. Jadi kita masih kaji, kita belum melakukan pelaksanaan itu seperti apa karena masih ada tools yang harus kita siapkan di dalam pemberlakuan kalau kita menggunakan NIK. Ya, NIK itu kita siapkan bagaimana ke depan itu untuk mempermudah layanan ke depan itu, tapi itu masih kita kaji. Kementerian berharap pengenaan tarif subsidi KRL berbasis NIK mampu menciptakan subsidi yang lebih adil dan efektif dalam mendukung masyarakat berpenghasilan rendah. Interaksi hangat Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto menjadi momen menarik. Informasinya akan hadir usai jeda, tetaplah di Sindo Sore. Pemirsa, rapat paripurna pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029 sempat diwarnai interupsi. Sementara itu, Sultan Najamuddin terpilih sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah periode 2024-2029. Podium pimpinan, etika persidangan tolong dijaga etika persidangan. Kepala boleh panas, tapi hati harus tetap dingin. Tinggal dibicarakan aja baik-baik. Interupsi demi interupsi mewarnai awal rapat paripurna perdana DPD RI periode 2024-2029 tadi malam. Rapat dipimpin oleh Ismet Abdullah, anggota DPD tertua, dan Larasati, anggota DPD termuda.
DPD seperti ini pimpinan. Hujan interupsi terjadi saat rapat membahas syarat pemilihan pimpinan DPD RI. Sebelumnya DPD telah sepakat pemilihan pimpinan DPD dalam sistem paket. Namun saat rapat terjadi justru banyak anggota DPD RI yang melakukan interupsi. Dalam paripurna, Sultan Najamuddin menang dari saingannya Lanyala Mataliti dalam proses pemungutan suara atau voting dengan memperoleh 95 suara, sementara Lanyala memperoleh 56 suara. Dengan perolehan suara, Sultan Najamuddin ditetapkan sebagai Ketua DPD RI, kemudian GKR Hemas sebagai Wakil Ketua 1, Yoris Raweyai sebagai Ketua 2, dan Tamsil Lindrung sebagai Wakil Ketua 3. Yang akan kami tawarkan dan akan kami lakukan adalah bagaimana memastikan agar lembaga DPD ini benar-benar menjadi lembaga yang dulunya diharapkan oleh masyarakat daerah. Lembaga perwakilan yang kuat, lembaga perwakilan masyarakat daerah yang memang pada akhirnya bisa menjawab permasalahan-permasalahan daerah. Total ada 148 anggota yang hadir dari 152 anggota DPD RI yang dilantik untuk periode 2024-2029. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai pelantikan anggota DPR RI masa jabatan 2024-2029 langsung melakukan pemilihan unsur pimpinan. Puan Maharani kembali ditetapkan sebagai Ketua DPR RI periode 2024-2029 sesuai Undang-Undang MD3. Puan Maharani terlihat sumringah saat memegang palu Ketua DPR RI. Puan kembali ditetapkan sebagai Ketua DPR RI 2024-2029 dalam rapat paripurna yang dipimpin pimpinan DPR sementara, anggota DPR tertua Guntur Sasono, dan anggota DPR termuda Anissa Mahesa. 1 orang ketua dan 4 wakil ketua DPR RI masa jabatan 2024-2029 langsung diambil sumpah. Puan Maharani ditetapkan kembali menjadi Ketua DPR. Sementara di jajaran wakil ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra juga kembali menjabat. Muka baru dalam jajaran wakil ketua DPR adalah Adis Kadir dari Golkar, Saan Mustofa dari Nasdem, dan Cucun Ahmad Syamsurizal dari PKB. Usai dilantik sebagai ketua dan wakil ketua, jajaran pimpinan DPR RI menggelar konferensi pers. Ketua DPR RI terpilih Puan Maharani berjanji akan membentuk komisi dan alat kelengkapan dewan baru guna memenuhi aspirasi rakyat. Menindaklanjuti hal tersebut dengan diberikan kepada komisi-komisi dan AKD yang kalau kemarin mungkin belum tertampung, nanti ke depannya akan ada komisi-komisi yang nanti bisa menampung aspirasi rakyat yang kemarin belum tertampung. Dan sebagai wakil ketua yang baru, saya sementara tentunya mengikuti seluruh program-program yang telah dilakukan 5 tahun yang lalu, tentunya 5 tahun ke depan di bawah kepemimpinan yang bertahan Bu Puan dan Pak Dasko. Rapat paripurna diikuti keseluruhan 580 anggota DPR RI. Sesuai Undang-Undang MD3, pimpinan DPR berasal dari unsur pemenang pemilu dan fraksi dengan kursi terbanyak. Pemirsa, anggota DPR RI periode 2024-2029 telah dilantik. Pimpinan DPR pun telah ditetapkan. Lantas bagaimana jalannya sidang paripurna DPR hari ini? Untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan rekan Muhammad Zulhilmi yang berada di gedung DPR Senayan, Jakarta. Selamat sore Hilmi. Hilmi, bagaimana jalannya sidang paripurna hari ini? Ya, selamat sore Friska dan juga pemirsa. Memang untuk sejauh ini para anggota DPR RI periode 2024-2029 saat ini sedang kembali ke fraksi masing-masing untuk mengikuti jalannya rapat fraksi penentuan
Ketua MPR RI periode 2024-2029. Dan memang informasi terbaru yang kami terima bahwa pada malam hari nanti MPR RI akan mengadakan rapat paripurna penentuan pemilihan dan juga penentuan Ketua MPR RI periode 2024-2029 yang rencananya akan digelar pada pukul 7 malam nanti. Dan memang kami masih menunggu bagaimana nanti jalannya pemilihan dan juga penetapan dari Ketua MPR RI periode 2024-2029. Dan memang sejauh ini sudah ada beberapa nama yang digadang-gadang akan sebagai terpilih sebagai Ketua MPR RI periode 2024-2029, di mana nama dari anggota DPR RI dari Partai Gerindra yakni Ahmad Muzani ini digadang-gadang akan terpilih sebagai Ketua MPR RI periode 2024-2029. Namun untuk sampai sejauh ini sejumlah partai pun juga telah mengajukan beberapa nama untuk nantinya dijadikan sebagai wakil Ketua MPR RI, di mana diantaranya Partai Golkar ini mengajukan nama Kahar Muzakir, kemudian PAN mengajukan Edi Suparno, sementara itu untuk PKB sendiri mengajukan Faisal Rizal untuk menjadi wakil Ketua MPR RI periode 2024-2029. Tentunya nanti hasil dari rapat paripurna MPR RI dalam pemilihan dan juga penetapan ini akan melengkapi ketua-ketua dari lembaga legislatif periode 2024-2029. Demikian, Friska. Ya, terima kasih Hilmi atas informasi yang Anda sampaikan dari Gedung DPR Senayan, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sejumlah momen menarik terjadi saat pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR RI. Interaksi hangat terjadi antara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Di PLN mungkin belum setuju itu. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bersuah foto dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen keakraban keduanya terjadi usai pelantikan anggota Dewan. Prabowo pun sempat mempersilahkan Puan untuk lebih dulu meninggalkan lokasi. Namun Puan menjelaskan kalau ia masih ada agenda berikutnya. Selain keduanya, interaksi hangat juga terjadi dengan putra Prabowo Subianto, Didit Hedi Prasetyo. Tim Liputan, iNews melaporkan. Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto hadir mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam acara pelantikan anggota DPR RI terpilih di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Prabowo datang bersama Jokowi dalam satu mobil kepresidenan berplat nomor RI 1. Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo berangkat bersama ke acara pelantikan anggota DPR setelah menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Kesaktian Pancasila Lubang Buaya, Jakarta Timur. Jokowi nampak keluar dari sisi pintu mobil sebelah kiri, sementara Prabowo keluar dari sisi pintu mobil sebelah kanan. Keduanya juga kompak mengenakan jas, peci hitam, dan pin bendera merah putih yang dipasang tepat di sebelah dada bagian kiri. Jokowi dan Prabowo berjalan beriringan disambut langsung oleh Sekjen DPR RI Indra Iskandar. Keduanya saling bersalaman dan melemparkan senyum dan salam. Selanjutnya, Jokowi dan Prabowo berjalan bersama menuju selasar Gedung Nusantara untuk berfoto bersama-sama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Afifuddin, dan sejumlah calon anggota DPR, DPD, dan MPR untuk selanjutnya bersama-sama masuk ke dalam Gedung Nusantara. Tim Liputan melaporkan. Pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri disebut tinggal menunggu waktu. Prabowo melempar sinyal pertemuan itu terwujud sebelum pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024. Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto berharap pertemuannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bisa segera terlaksana.
Prabowo ingin bertemu Megawati sebelum dirinya dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2024. Prabowo juga memberi sinyal bahwa pertemuan itu segera terwujud. Hal itu disampaikan Prabowo Subianto usai menghadiri pelantikan anggota DPR, MPR, dan DPD di Kompleks Parlemen Senayan. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin? Insya Allah. Insya Allah. Sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan? Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Sebelumnya Prabowo terlihat berbincang akrab dengan Puan Maharani usai upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya Selasa pagi. Puan mengatakan bahwa hubungan Prabowo dengannya dan PDI Perjuangan selalu hangat dan akan segera bertemu Megawati Soekarno Putri dalam waktu dekat. Tadi hangat begitu dengan Pak Prabowo? Selalu hangat. Jadi kapan direncanakan? Apa sih rencananya? Selalu ketemu, tadi ketemu. Pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo sudah ada? Secepatnya, ya. Setelah pelantikan atau sebelum pelantikan? Secepatnya, ya. Secepatnya. Sebelumnya, elit Partai Gerindra dan PDI Perjuangan mengatakan Prabowo dan Megawati akan bertemu di tempat yang asyik. Meski tanggal pasti pertemuan keduanya belum dirilis, namun menu santapan untuk pertemuan tersebut telah ditentukan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyambut baik rencana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Menurut Presiden Jokowi, pertemuan tersebut bagus untuk kemajuan bangsa. Saya kira baik pertemuan itu sehingga komunikasi antar tokoh-tokoh bangsa bisa sambung untuk kemajuan negara, untuk kemajuan bangsa. Kita beralih ke informasi seputar Pilkada. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung berziarah ke makam Kiai Haji Zainuddin MZ di Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pramono dengan Zainuddin MZ sempat dekat di dalam organisasi sayap PDIP Baitul Muslimin. Calon Gubernur Jakarta dari Partai PDI Perjuangan Pramono Anung Rabu pagi mendatangi makam Kiai Haji Zainuddin MZ yang dikenal sebagai Kiai Sejuta Umat. Selain untuk mendoakan almarhum, kehadiran Pramono juga telah mendapat dukungan dari keluarga Zainuddin MZ. Pramono mengungkapkan dirinya dengan Zainuddin MZ sama-sama mendirikan organisasi sayap PDIP Baitul Muslimin dengan beberapa tokoh lainnya seperti Said Akil dan Profesor Din Syamsuddin. Zainuddin MZ juga dinilai telah memberikan banyak jasa bagi PDIP. Insinyur Haji Pramono Anung dan Bapak Haji Rano Karno SIP. Sementara itu, calon wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno berkampanye di kawasan Radio Dalam Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam kunjungannya ke kawasan yang kerap dilanda banjir ini, Bang Dul menerima banyak aspirasi dari warga, khususnya tentang penanganan banjir. Calon wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno alias Bang Dul bersosialisasi dan menerima banyak aspirasi dari warga di Gang Langgar 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terutama masalah banjir. Menurutnya permasalahan banjir memang sangat klasik dan akrab di telinga warga Jakarta. Tentunya hal tersebut harus segera diatasi dengan menormalisasi aliran kali dan memperbanyak pompa air. Selain banjir, permasalahan kebakaran di permukiman padat penduduk juga menjadi prioritas pasangan nomor urut 3 ini. Ya maaf, kalau orang kaya kan bisa terus beli gula bisa diisi ya. Tanggal 27 Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Selasa malam bersilaturahmi ke kediaman tokoh Betawi Zainuddin atau yang akrab disapa Haji Oding. Ridwan Kamil berdiskusi terkait pelestarian budaya Betawi. Acara yang diadakan di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan ini juga dihadiri perwakilan dari berbagai etnis di Jakarta. Dalam pertemuan ini, Haji Oding menyampaikan pada Ridwan Kamil bahwa budaya merupakan akar bagi suatu bangsa.
Ridwan Kamil menyatakan akan membentuk lembaga adat dan budaya Betawi. Pelestarian situs-situs hingga arsitektur khas Betawi juga akan menjadi perhatiannya. Memahami bahwa program Ridho ini ternyata sangat ditunggu-tunggu, ya, khususnya dari Pak Haji Oding bagaimana kebudayaan menjadi wajah utama. Nasihat beliau adalah budaya itu seperti akar, budaya kuat, bangsa kuat, budaya lemah, bangsa juga lemah. Maka kita kan ada program Gerbang Betawi ya, saya sudah sering sampaikan kan, gerakan membangun budaya Betawi. Yang akan didahulukan adalah pembentukan lembaga adat dan budaya Betawi ya, kita akan perdakan di tahun 2025 secepatnya. Setelah itu menjadi dasar pembangunan budaya Betawi. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 2, Kun Wardana memastikan internet gratis untuk warga Jakarta sangat bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini dikatakan Kun saat bertemu dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia APJII membahas internet gratis untuk warga Jakarta. Kun mengatakan layanan internet gratis 100 MB per second untuk warga Jakarta sangat mungkin dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ini dikarenakan 80% instalasi internet sudah terpasang di permukiman. Internet gratis juga hak seluruh warga untuk mendapatkan informasi. Itu win-win solution, nggak ada yang dirugikan. Ya. Dan bagi kami, kita menginginkan bahwa Jakarta ini akan menjadi kota peradaban. Untuk itu, tadi unsur kesetaraan itu menjadi penting. Dengan kita memberikan ini, kita mengharapkan tadi ya, ekonomi itu akan menjadi meningkat. Ya. Koneksi internet 1% bisa meningkatkan ekonomi 3%. Ya. Jadi ini snowballnya, efek bola saljunya cukup tinggi. Ya. Janji dan janji selalu terucap saat calon gubernur menemui warga saat berkunjung ke Kota Salatiga. Calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi berjanji akan membantu meningkatkan potensi olahan singkong agar menembus pasar internasional. Sementara calon gubernur Banten Airin berjanji akan membantu permodalan bagi pelaku UMKM muda. Calon Gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa mendatangi pabrik rokok dan bertemu purnawirawan TNI di Batang, Jawa Tengah. Cagup nomor urut 1 ini mendengarkan keluhan buruh rokok Batang dan mendapatkan dukungan dari purnawirawan TNI serta warga Batang. Saat berkampanye di Kampung Singkong Ledok, Kota Salatiga, calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Lutfi, berjanji akan membantu meningkatkan potensi olahan singkong menembus pasar internasional. Sejumlah artis hadir dalam apel akbar relawan pendukung Andra Soni Dimyati Natakusuma di Pandeglang, Banten. Relawan Andra Soni yang merupakan sosok sederhana. Saat melakukan belusukan ke kawasan Solear, calon Bupati Tangerang, Meisyal Rashid yang didukung Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES menjanjikan membantu warga dalam mencari kerja. Langkah yang akan dilakukan membuka pendidikan di Balai Latihan Kerja atau BLK dan mempermudah izin investasi. Calon Gubernur Banten Airin Rahmidiani menghadiri konsolidasi relawan Himpunan Taruna Muda Kopi Hitam di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. Di hadapan ratusan relawan, Airin berjanji akan membantu permodalan bagi pelaku UMKM muda. Dari Banten dan Jawa Tengah, Tim Liputan melaporkan.
Eskalasi di Timur Tengah terus meningkat pasca Iran meluncurkan sekitar 180 rudal balistik ke Israel hingga menembus sistem pertahanan Iron Dome. Namun serangan besar-besaran Iran ke kandang Zionis ini kemudian memunculkan kekhawatiran akan meletusnya Perang Dunia Ketiga. Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama warga negara Iran Bapak Ibrahim dan pengamat Timur Tengah Tengku Reza Shah. Selamat sore Pak Ibrahim, Pak Reza. Selamat sore, salam dari Bandung. Ya, saya ke Pak Ibrahim lebih dulu. Pak Ibrahim, Anda berada di kota apa dan bagaimana situasi di sana saat ini? Saya sedang berada di kota Qom, dekat ibu kota 100 km dari Tehran ke kota Qom. Dan situasi Iran alhamdulillah sekarang aman-aman saja. Dan masyarakat Iran sejak malam yang lalu sangat bergembira karena khususnya setelah pembunuhannya Dr. Ismail Haniyeh di Tehran oleh Israel, masyarakat Iran menjadi sangat marah terhadap Israel yang membunuh tamunya Iran di Tehran. Dan setelah syahadannya Syed Hasan Nasrallah dan General Nil Furushan, General Iran di Lebanon, banyak orang di Iran, partai-partai sudah minta kepada pemerintah Iran agar membalas kuat. Dan apa yang terjadi tadi malam itu luar biasa seperti apa yang kalian melihat di video-videonya. Ratusan rudal, hampir 200 rudal sudah dilancarkan Iran dan lebih banyak dari 90% mereka sudah mengenai targetnya seperti apa yang bisa dilihat. Sistem pertahanan Israel hampir tidak bisa menancapkan rudal-rudalnya. Mereka punya 3 sistem pertahanan udara, Iron Dome, David Sling, Arrow 2 and Arrow 3. Tapi tidak ada fungsinya. Baik, kami berharap Bapak dan juga warga di sana tetap baik-baik saja. Dan saya ke Pak Reza Shah. Pak Reza, ini Presiden Iran menyebut serangan ini sebagai respon tegas terhadap agresi Israel. Bagaimana tanggapan Anda dan apa yang Anda lihat, analisa Anda? Dalam pandangan saya, Iran itu sudah memiliki cukup dukungan spiritual karena pimpinan tertingginya sudah memerintahkan untuk menyerang. Cuman pada saat itu tidak dijelaskan kapan boleh diserangnya dan dalam kondisi apa serangan tersebut dapat dilakukan. Jadi kondisi ini yang membuat dunia itu berpikir-pikir jadi atau tidak jadi diserang. Dunia juga berpikir pangkalan militer mana yang akan diserang. Apakah itu Hatzerim yang di luar daerah Gaza, atau Nevatim yang merupakan markas dari F-35 Amerika Serikat dan pernah dikunjungi oleh Menteri Pertahanan Lloyd Austin, atau apakah pangkalan militer Tel Nov yang berada di selatan dari Tel Aviv, atau pangkalan Ramon di kota Beersheba. Dan juga dunia masih mikir-mikir apakah serangan ini akan dibalas lagi oleh Israel atau akan hanya sebatas sebuah serangan darat saja. Karena Iran mungkin diserang oleh pangkalan-pangkalan militer yang dikuasai oleh Amerika Serikat di Timur Tengah. Misalnya pangkalan militer Al-Udeid di Qatar itu memiliki 11.000 personil, pangkalan militer Doha di Kuwait memiliki 10.000 personil, pangkalan militer Dafra Air Base di Uni Arab Emirat dengan 5.000 personil, dan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Bahrain dan juga Angkatan Laut Inggris berada di sana 4.000 personil, dan pangkalan militer Oman. Jadi keadaan ini sungguh membingungkan, dan pada saat ini tentunya yang bisa membuat bingung itu adalah untung secara psikologis. Ini persis seperti saran dari Sun Tzu, buat lawan Anda bingung dan mereka menerka, Anda akan nyerang kapan dan di mana. Dan ternyata yang dipilih adalah senjata hipersonik ya. Hipersonik ini memiliki kecepatan yang fantastis, 5 kali kecepatan suara, dapat bermanuver sangat baik dan sangat tinggi, bahkan di sekitar atmosfer. Dan saya juga masih memerlukan pendalaman, apakah yang diledakkan ini adalah seri Fatah 1 yang diresmikan bulan Juni 2023, atau Fatah 2 yang diresmikan bulan November
tahun 2023. Tapi setidaknya ini mencengangkan dunia begitu. Karena saat ini yang memiliki senjata hypersonic weapon ini sementara adalah Amerika Serikat, Rusia, dan Cina. Dan Perancis dan Jerman sendiri sedang membuat senjata tersebut. Dan konon senjata ini dahsyat karena bisa memuat hulu ledak sekitar 350 sampai 450 kilogram. Saya setuju sekali dengan pendapat Ibrahim Zargar bahwa ini membuktikan bahwa ada masalah dalam sistem intelijen Israel dan juga ada masalah dalam kualitas persenjataan itu sendiri. Iron Dome ternyata memiliki masalah, David Sling memiliki masalah, dan Aero System juga memiliki masalah. Jadi entah bagaimana teknologi apa yang digunakan Iran, sehingga kalau F-35 itu memiliki teknologi hantu, maka tidak mustahil sistem Fatah 1 dan Fatah 2 Iran juga memiliki teknologi hantu begitu, sehingga sulit dimonitor oleh Iron Dome, David Sling, dan juga Aero System yang sistem ketinggian dan jarak kendali mereka sudah sangat spesifik. Dan ini adalah keadaan yang sangat mengagetkan dunia, dan tentunya dunia akan berpikir-pikir apa yang akan dilakukan Israel selanjutnya. Karena ini sangat memalukan, menghancurkan sistem pertahanan dan juga menghancurkan sistem intelijen Israel yang dibangun sejak perang Yom Kippur tersebut. Jadi sementara saya pikir aparatur intelijen Israel saling menduga-duga. Kalau mereka berpikir mereka bisa menjebol sistem intelijen Iran, maka ternyata sistem intelijen mereka bermasalah. Misalnya seringkali tidak ada koordinasi antara Mossad dengan intelijen militer dan juga intelijen khusus lainnya. Jadi saya mengkhawatirkan Israel akan melakukan serangan pembalasan karena Benyamin Netanyahu pernah menyatakan seperti ini, bahwa Israel memiliki kemampuan penetrasi ke wilayah-wilayah manapun di Timur Tengah. Dan ini yang mengkhawatirkan gitu. Tidak mustahil teknologi terakhir yang dipakai akan berdampak lebih dahsyat. Kalau kemarin teknologi tinggi digunakan atas pager dan walkie-talkie, maka tidak mustahil Iran saat ini sedang melakukan inventarisasi aparaturnya menggunakan teknologi apa, dan untuk itu harus segera dilakukan revitalisasi dalam sistem teknologi intelijen Iran. Kita hanya bisa menduga-duga apa yang sedang ada dalam benak Israel, tapi setidaknya kita bisa berharap janganlah sampai nuklir itu terwujud, dan keadaan ini sudah membuat Iran untuk siap-siap. Konon Angkatan Bersenjata Iran sudah berada dalam dua posisi sekaligus, posisi bertahan dan posisi menyerang. Dan untuk itu semangat juang sedang sangat tinggi di Iran, dan saya berpikir dalam kondisi seperti ini dunia harus memikirkan upaya diplomatik karena jangan sampai terjadi perang nuklir. Israel memiliki, dan saya tidak yakin Iran memiliki, tapi konon Iran memiliki sesuatu yang dekat dengan teknologi nuklir tersebut dan memiliki daya musnah yang juga sangat tinggi. Baik, Anda memprediksi bahwa Israel bisa saja melancarkan serangan balasan ke Iran. Nah, Amerika Serikat juga menjanjikan dukungan kuat untuk Israel. Apakah ini akan menandakan dimulainya perang regional? Ini yang kita khawatirkan ya. Karena perang regional tersebut adalah persis seperti dikatakan oleh Pak Prabowo di DPR beberapa hari silam, itu bisa berdampak kepada perang dunia ketiga. Konon motherships ataupun kapal-kapal induk Amerika sudah mulai berdatangan, dan ini identitasnya sangat tersembunyi, dan biasanya kapal-kapal induk tersebut akan dilengkapi juga dengan kapal-kapal yang lainnya, kapal perusak, kapal selam, dan juga perangkat-perangkat perang udara lewat satelit mata-mata. Maka ada kemungkinan itu, dan tentunya dalam keadaan seperti ini akan ada semangat yang berbeda di kalangan masyarakat Arab. Antara lain mereka bisa berpikir bahwa ternyata Israel itu tidak super amat begitu kan. Kemudian juga negara-negara yang memiliki perjanjian keamanan dengan Israel akan berpikir ternyata inilah saatnya untuk bersekutu dengan Iran. Dan kita lihat sama-sama dengan kondisi di Lebanon yang terakhir itu terbukti di dunia Arab itu bahwa isu Sunni dan Syiah itu sudah mulai mencair gitu. Dan ini yang diharapkan oleh Iran, di mana negara-negara Arab dan juga dirinya sendiri, masyarakat Syiah Imamiyah itu akan fokus. Fokus yang utama adalah pembebasan Al-Quds tersebut, dan itu kita tidak mengetahui, dan ini rahasia militer ini sangat tersembunyi. Kita tidak tahu apakah selama sebulan terakhir ada perjanjian-perjanjian rahasia
antara Iran dengan negara-negara tertentu di Timur Tengah, dan juga kita tidak tahu sejak pertemuan antara Menteri Luar Negeri Iran dan juga Presiden Iran dengan Menteri Luar Negeri Israel sebulan silam, konsesi apakah yang telah dibuat untuk itu. Karena ini menunjukkan bukti bahwa suatu serangan yang fantastis dari Fatah 1 dan Fatah 2 ini hanya mungkin terjadi lewat dukungan teknologi juga dari negara lain. Misalnya dalam sistem support dari udara, support dari satelit, karena presisinya luar biasa. Presisinya luar biasa dan sangat jauh. Hatzerim sangat jauh, Nevatim sangat jauh, Telnov sangat jauh, dan juga Ramon. Dan terjangan peluru kendali dengan presisi yang sangat tinggi ini akan membutuhkan penelitian lebih lanjut. Apakah ada dukungan Cina di situ? Apakah ada dukungan dengan Rusia di situ? Baik, Pak Reza. Pak Ibrahim, bagaimana tanggapan Anda terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Reza barusan tadi? Dalam secara umum saya setuju bahwa sekarang kondisi dunia, semesta dunia itu kondisi khas. Dan kalau seorang gila dan biadab seperti Netanyahu mau menyerang Iran akan membalas lebih kuat. Pada malam yang lalu, Iran hanya menancurkan pangkalan udara Israel dan tidak menancurkan kota-kota Israel. Padahal Iran sangat mudah bisa menancurkan Tel Aviv, Haifa, karena sistem pertahanan udaranya sama sekali tidak berfungsi. Oleh karena itu ya membuat negara-negara Barat mengkhawatirkan. Sekarang mereka sibuk dengan perangnya di antara Rusia dan Ukraina. Kalau Israel menyerang Iran mau membalas. Apakah Amerika berani masuk ke perang itu? Padahal pangkalan Amerika di Timur Tengah tidak punya Iron Dome, tidak punya David Sling, dan sangat lebih mudah bisa dihancurkan rudal Iran. Apakah Biden siap untuk melihat personilnya dibunuh rudal Iran? Apakah Israel mau menggunakan bom nuklirnya terhadap Iran? Sistem pertahanan udara Iran yang sekarang itu punya beberapa macam rudal Rusia punya, rudal dirinya punya, dan sudah menancurkan satu pesawat khas Amerika, drone Amerika pada masa Trump. Itu juga siap. Tidak ada orang yang tahu kalau Israel menyerang Iran, apakah ada manfaatnya. Dan Israel ya punya sebagian mata-mata di Timur Tengah, mungkin mengirimkan teroris-teroris ke Tehran. Kondisinya sekarang kondisi yang susah. Tapi kalau Iran diam, Israel bisa melanjutkan pembunuhannya dan membunuh banyak orang yang lain. Iran harus membalas dan sudah membalas, dan itu satu-satunya negara yang sudah menyerang Israel sangat hebat. Dan oleh karena ini banyak masalah, banyak pemikiran sudah berubah. Para penjajah Israel, saya tidak menggunakan kata masyarakat, karena di Israel tidak ada masyarakat. Semuanya penjajah, semuanya membunuh orang Palestina, menusir mereka, dan menjajah tanahnya orang Palestina. Tidak ada masyarakat biasa di Israel. Semuanya anggota sistem militer Israel. Mereka sekarang sangat takut, karena sebelumnya mereka kira bahwa rudal-rudal Iran tidak bisa mengenai target-target di Israel. Ketika Iran bisa menancurkan Nevatim yang sangat penting dan sudah dijaga oleh sistem Iron Dome, Arrow, David Sling, yakin bisa menghancurkan kota-kota Israel juga. Masyarakatnya sangat takut sekarang. Tidak ada hal ini sebelum malam yang lalu. Sebelumnya mereka kira bahwa tidak ada negara yang bisa menyerang Israel. Negara-negara Arab di Timur Tengah, banyak mereka
sudah menatakan hubungan sama Israel agar bisa beli Iron Dome. Karena mereka kira bahwa Iron Dome bisa garanti bahwa mereka tidak bisa dihancurkan rudal-rudal negara yang lain. Sekarang semuanya selesai. Kisahnya selesai. Dan oleh karena ini apa yang akan terjadi di Israel sama sekali tidak jelas. Mungkin semua sesuatu terjadi. Ya, Pak Ibrahim, kalau Anda tadi menyampaikan bahwa Iran memang harus menyerang Israel, tapi kemudian memang sudah terjadi serangannya, tapi kalau Israel menyerang kembali ke Iran, apakah menurut Anda Iran siap? Ya, 100% siap. Pada malam yang lalu, Iran hanya menggunakan 200 rudal balistik. Kenapa? Karena mau memberikan kesempatan ke Israel agar tidak membalas. Kalau Israel membalas, ribuan rudal akan menghancurkan Israel. Dan Iran mengatakan bahwa kalau ada balasan dari Israel, Iran tidak hanya fokus atas pusaka dan pangkalan militer, dan akan menghancurkan tempat-tempat yang penting yang lain juga, seperti bandar-bandar Israel, mungkin sistem elektrik Israel dan yang lainnya. Dan Israel itu negara dan tempat yang sangat kecil, lebih kecil dari tempat, misalnya seperti Jakarta, hanya Jakarta, dan tidak bisa dibandingkan dengan Iran. Menghancurkan Israel itu sangat mudah untuk setiap negara. Tapi sampai ini karena di dunia oleh masyarakat dunia dan pemerintah-pemerintah yang lain tidak diterima hal itu bahwa Iran menyerang Israel. Oleh karena ini belum ada perang 100% di antara Iran dan Israel. Kalau Israel membalas, Iran akan punya alasan untuk masuk ke perang yang lebih hebat. Pak Reza, bagaimana tanggapan Anda terkait yang Pak Ibrahim tadi sampaikan bahwa Iran siap menangkal serangan dari Israel begitu? Ada dua pandangan ya. Saya di satu sisi saya setuju dengan pendapat beliau, Pak Ibrahim Zargar, yang mengatakan bahwa serangan ini penting untuk membuat Israel tidak lagi besar kepala. Ternyata Israel itu bisa diserang. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Iran siap jika diserang oleh Israel? Jawaban beliau siap. Tapi ada hal yang harus kita dalami, apakah Iran siap jika diserang oleh NATO dan Israel? Maka ini adalah sesuatu hal yang kita harus pikirkan. Karena sampai saat ini tidak jelas Iran itu beraliansi dengan siapa. Karena tidak mustahil Israel akan bersama Amerika Serikat melakukan serangan serentak dari darat, laut, udara, dan cyber. Dan ini adalah sesuatu hal yang belum terjadi dalam sejarah Iran. Dan untuk itu saya sangat khawatir apakah Iran bisa menghadapi ini secara sendirian. Tidak mustahil, selama sebulan terakhir sudah ada perjanjian rahasia dengan China, dengan Rusia, dan juga dengan Korea Utara. Dan untuk itu ini adalah sesuatu hal yang baru bisa dibuktikan setelah kita melihat bagaimana kalau serangan darat, laut, udara, dan cyber itu terjadi dan berapa lama Iran bisa bertahan. Dan saya juga tidak tahu apa yang akan Iran jawab gitu. Apakah Iran sudah mempersiapkan peluru kendalinya di perairan sehingga bisa langsung menyerang kapal-kapal induk tersebut? Karena patut diketahui kapal induk itu punya kelemahan, dia lambat bergerak begitu. Dan tidak mustahil teknologi-teknologi yang ada, misalnya kalau ada di Asia Tenggara ini ada teknologi India namanya MOSFET ya. MOSFET ini adalah peluru kendali juga supersonik tapi buatan India. Apakah Iran berhasil melakukan modifikasi atas teknologi tersebut? Dan ini ada hal yang kita belum ketahui. Tapi bagaimanapun kalau seorang ayatollah sudah melakukan perintah, maka sistemnya adalah hierarkis. Seluruh sistem politik, militer, ekonomi, sosial, budaya Iran itu bersatu di bawah kepemimpinan seorang ayatollah yang sangat dimuliakan.
Tapi yang kita belum tahu adalah kalau kemarin dunia menduga-duga kapan Iran menyerang, sekarang Iran yang berpikir-pikir kapan Israel dan sekutunya itu akan menyerang. Dan untuk itu kita sangat berharap perang ini segera selesai. Kita sangat berharap Sekjen PBB itu benar-benar menghormati kekhawatiran Pak Prabowo akan terjadinya perang dunia ketiga. Maka mohon PBB, dalam hal ini Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB segera bersidang. Karena kalau tidak dunia akan semakin khawatir. Kita lihat misalnya sudah sangat banyak orang keluar dari kota-kota besar di Israel. Sudah banyak orang masyarakat yang keluar dari kota-kota besar di Lebanon. Apakah kita akan melihat pengungsian yang besar-besaran sekarang? Karena dunia sudah melihat situasi di Ukraina, sudah sangat banyak orang yang keluar dari Ukraina. Baik. Dan untuk itu kita sangat berharap segera selesai. Pak Reza, kalau seandainya memang melihat kekuatan dan situasi yang terjadi saat ini, seberapa besar dampaknya jika Iran dan Israel terus saling serang? Ini akan berdampak secara global. Itu harga minyak akan naik. Kemudian negara-negara akan semakin melirik satu sama lain. Apakah mereka yang selama ini pro-Israel akan tetap pro-Israel? Dan juga reputasi Iran sedang menaik sekarang. Maka dunia tidak melihat Iran akan berbicara soal Sunni Syiah lagi, tapi ukhuwah Islamiyah. Dunia akan melihat Iran berbicara tentang umatan wasaton. Bahwa sekarang secara diplomatik Iran akan mengatakan, mari kita buang jauh-jauh perbedaan yang ada di antara kita. Sepanjang kita sama-sama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka musuh bersama kita adalah Zionis Israel. Maka ini tentunya akan menjadi kata-kata kunci dalam diplomasi global Iran. Dan tentu saja selain harga-harga dunia naik, harga-harga minyak dunia naik, harga bursa saham juga semakin naik, juga keamanan di teluk-teluk sekitar dan laut-laut di sekitar Iran, di Teluk Persia juga akan semakin terancam. Maka kita patut menduga bahwa Iran sudah benar-benar mempersiapkan serangan ini. Karena tentunya Iran juga sudah menduga akan ada serangan balik yang dahsyat dari Israel. Baik. Beserta sekutunya dari darat, laut, udara, dan cyber. Baik, harapan kita perang tidak terjadi dan damai di Timur Tengah, begitu ya Pak ya. Terima kasih Bapak Ibrahim, Bapak Tengku Reza Syah sudah bersama kami di Sindo Sore hari ini. Pemirsa, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani disebut-sebut sebagai calon kuat Ketua MPR RI. Menanggapi namanya masuk bursa calon pimpinan MPR, Ahmad Muzani tidak mau terburu-buru berspekulasi. Ini kewajiban saya. Rapat paripurna penetapan pimpinan MPR RI akan berlangsung malam ini di Gedung Nusantara MPR DPR RI Senayan, Jakarta. Saat ini proses pengusulan calon Ketua MPR tengah berlangsung di masing-masing fraksi. Anggota DPR fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani disebut-sebut sebagai calon kuat Ketua MPR RI. Menanggapi namanya masuk bursa calon pimpinan MPR, Ahmad Muzani tidak mau terburu-buru berspekulasi. Sebelumnya, Ahmad Muzani ditugaskan oleh Prabowo Subianto untuk memimpin MPR 5 tahun ke depan. Lakukan rapat paripurna. Tunggulah nanti rapat paripurna itu, apakah di rapat konsultasi siapa namanya akan muncul. Saya tidak mau ngiki mongso, saya tidak mau keburu-buru. Siapa yang diusulkan oleh fraksi-fraksi untuk menjadi pimpinan termasuk Ketua MPR. Tunggu karena semua proses sedang berjalan untuk memimpin lembaga yang terhormat ini. Tapi siap ya kalau nanti akan menjadi Ketua MPR RI? Tunggu, semua sedang berproses sehingga semuanya berjalan sesuai dengan mekanisme yang berjalan. Pemirsa, pada Hari Batik Nasional kali ini kita akan melihat pembuatan kain batik di Banyumas, Jawa Tengah. Uniknya, batik-batik di tempat ini hasil karya para lansia yang terus berupaya melestarikan budaya. Menyusuri jalan melewati kota lama, Nisem, lansia berusia 65 tahun, berangkat bersama teman-teman sebayanya untuk bekerja di tempat pembuatan batik di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Di pabrik batik Hadi Priyanto inilah
Nisem bekerja sebagai pembatik tulis sejak tahun 1980, ketika itu ia masih remaja. Ada pula Nadem yang mulai bekerja menjadi perajin batik sejak tahun 2007. Ia mengaku selalu menciptakan kreasi agar batik yang ia kerjakan bisa bervariasi. Nisem dan Nadem mengaku dari pekerjaan ini ia bisa ikut membantu suaminya menambah penghasilan untuk keluarga. Saya mulai bekerja tahun 1980. Alhamdulillah sampai sekarang masih lanjut. Di sini saya membatiknya banyak motif, ada motif lumbon, motif bunga, motif burung atau yang lain. Di perusahaan batik tulis Hadi Prianto ini, hampir seluruhnya menggunakan tenaga para lansia, baik pria maupun wanita. Mereka bekerja sebagai pembatik tulis maupun pembatik cap. Seiring bertambahnya usia, para pembatik lansia ini terus berusaha melestarikan batik khas daerahnya. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Informasi tadi menutup Sindo sore hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan juga berita internasional lengkap di sindonews.com. Saya Priska Papilaya mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.